Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Kae. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan desimal dan kita belajar bagaimana cara rubah pecahan biasa jadi pecahan desimal dan sebaliknya, yaitu pecahan desimal kita rubah jadi pecahan biasa. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih belajar tentang pecahan desimal, tapi kita masuk pada materi penjumlahan pecahan desimal. Nah, berarti kalau namanya penjumlahan kita akan tambah-tambah. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah siap untuk menjumlahkan pecahan desimal? Kalau kalian sudah siap, yuk kalian simak video penjelasan dari Ibu ya. Anak-anak, namanya pecahan desimal berarti kita berkaitan dengan angka yang ada komanya di tengah. Nah, pecahan desimal ini ada satu angka di belakang koma, ada dua angka di belakang koma, ada tiga angka di belakang koma, dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa jadi pecahan desimal dan sebaliknya. Hari ini kita akan masuk di penjumlahan pecahan desimal. Nah, anak-anak, sebelum kalian menjumlahkan pecahan desimal, kalian harus mengetahui dulu aturan dalam menjumlahkan pecahan desimal. Nah, aturannya itu ada 3. Yang pertama itu kita menggunakan penjumlahan bersusun. Yang kedua, kita susun komanya agar sejajar. Yang ketiga, jumlahkan angka-angkanya seperti penjumlahan bersusun. Jadi setelah kita susun komanya, kita langsung jumlahkan angka-angkanya. Seperti kita menjumlahkan 2 atau 3 angka pakai penjumlahan bersusun. Bedanya di sini adalah penempatan atau letak dari koma-komanya. Nah, supaya kalian lebih jelas, kita langsung saja ya di contoh soalnya. Nah, contoh soalnya nomor 1 itu ada pecahan desimal 0,15 tambah 0,5. Nah, di sini pasti ada koma. Itu adalah ciri khas dari desimal. Nah, 0,15 tambah 0,5 ini pertama itu kita tulis dia dalam bentuk penjumlahan bersusun. Nah, kita tulis duluan 0,15. Setelah itu, kita tulis bersusun 0,5. Tapi, kalian harus ingat kalau komanya ini harus sejajar. Jadi, kita tulis 0,5. Baru kita jumlahkan. Ingat ya, komanya sejajar. Nah, di sini pasti kalian lihat, Ibu, tapi itu kan ada 0,5, sedangkan di atas 0,15. Nah, di bawah 5 itu kosong. Nah, di sini sebenarnya ada 0. Tapi kalau di bilangan desimal atau di pecahan desimal, kalau ada 0 di belakang koma, di paling terakhir berarti tidak dipakai atau hapus. Contoh, 0,10. Jadinya 0,1. 0 yang ini nih dihapus karena dia di belakang koma, angka paling terakhir. Kecuali 0,05 baru tetap 0,05. 0-nya ini dipakai karena dia di tengah. Tapi kalau misalnya 0,20 berarti 0-nya tidak dipakai, jadinya 0,2 saja. Itu kalau di penulisan pecahan desimal atau bilangan desimal. Nah, di sini ini sebenarnya 0,50, tapi karena 0-nya di belakang tidak pakai berarti hanya 0,5. Nah, 0,15 ditambah 0,5. Kalau setelah kita tulis seperti penjumlahan bersusun, kita sejajarkan komanya, langsung kita jumlahkan. 5 tambah di sini karena 0, atau kita langsung saja turunkan, kita tulis 5. Selanjutnya 1 ditambah 5 hasilnya 6. Koma ini kita tulis sejajar. Koma sejajar ya, komanya sejajar.
0 tambah 0 hasilnya 0. Maka hasilnya 0,65. Nomor yang kedua, 2,53 ditambah 1,19. Oke. Penyelesaian. Nah, 2,53 tambah 1,19 ini kita tulis dia sejajar. 2,53 tambah 1,19. Tambah. Ingat ya, komanya itu sejajar. Komanya sejajar. 3 tambah 9 hasilnya 12. Kita tulis 2, kita tahan 1. Penjumlahannya seperti biasa, penjumlahan bersusun. 1 tambah 5 hasilnya 6. 6 tambah 1 hasilnya 7. Nah, koma ini kita tulis sejajar. Terus 2 tambah 1 hasilnya 3. Maka hasil dari 2,53 tambah 1,19 hasilnya 3,72. Nah, contoh soal yang berikut ada pecahan 0,48 ditambah 0,831. Nah, penyelesaiannya, ingat kita tulis dia dalam bentuk penjumlahan bersusun dan komanya sejajar. 0,48 ditambah 0,831 ditambah. Nah, di sini kalian jangan heran, Ibu di atas cuma ada 2 angka di belakang koma. Itu di pertama. Nah, di yang keduanya itu ada 3 angka di belakang koma. Nah, kalian tidak perlu khawatir. Di penjumlahan pecahan desimal, mau 2 angka di belakang koma dijumlahkan dengan 3 atau 4 angka di belakang koma, dia disusun seperti penjumlahan bersusun biasanya. Tidak harus angka yang banyak duluan baru angka yang sedikit, tidak perlu. Ditulis duluan angka yang sedikit baru angka yang banyak juga tidak jadi soal. Karena apa? Karena ini penjumlahan. Kecuali pengurangan baru ada aturannya. Nah, contoh di sini 0,48 ditambah 0,831. Nah, di sini itu sebenarnya ada 0. Tapi yang tadi Ibu bilang, karena nolnya di belakang koma paling terakhir, berarti nolnya tidak dipakai, maka kita hapus saja. Nah, jadinya kita turunkan 1. 8 ditambah 3 hasilnya berapa? 11. Kita tulis 1, tahan 1 di atas 4. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 8, 13. Terus satunya kita simpan di atas. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0 hasilnya 1. Ingat, komanya harus sejajar. Maka hasilnya 1,311. Contoh soal yang berikut. Ibu buat banyak-banyak contoh soal ya, supaya kalian lebih mengerti. 0,129 ditambah 0,176. Nah, penyelesaiannya 0,129 kita tulis sejajar dengan 0,176. Ingat ya, komanya harus sejajar. Jadinya 9 tambah 6, 15. Kita tulis 5, kita tahan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10. Kita tulis 0, kita tahan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Nah, nolnya kita tulis sejajar. Komanya kita tulis sejajar. Nolnya kita turunkan. Hasilnya 0,305. Nah, anak-anak, bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Sekian materi dari Ibu ya tentang penjumlahan pecahan desimal. Nah, Ibu berharap apa yang sudah Ibu jelaskan ini dapat kalian pahami dengan baik ya anak-anak. Nah,
Sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu hari ini. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak.